Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alimullah, saya semester 5 kelas A dengan NIM 2023010208 prodi PAI. Saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul pengaruh kegiatan mengaji di rumah terhadap pembentukan karakter Islami anak di lingkungan meluar Ciwandan. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Ari Nurdiansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Baiklah, langsung saja. Penelitian saya ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian ex post facto. Pendekatan ex post facto dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain berdasarkan peristiwa yang telah terjadi tanpa adanya manipulasi atau perlakuan khusus dari peneliti. Latar belakang penelitian saya, pendidikan karakter merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan dan keluarga, terutama dalam upaya membentuk generasi yang berakhlak mulia dan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Dalam pandangan Islam, pembentukan karakter Islami anak tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan formal, tetapi juga keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama. Fenomena kegiatan mengaji di rumah saat ini mulai kembali mendapatkan perhatian karena dinilai mampu memperkuat nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial sejak usia dini. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kegiatan mengaji dapat mempengaruhi karakter religius dan moral anak. Misalnya penelitian oleh As'ad 2022 menemukan bahwa 65% anak yang rutin mengaji di rumah memiliki perilaku keagamaan yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang jarang mengaji. Meskipun kegiatan mengaji rata-rata masih di bawah 1 jam per hari. Penelitian lainnya oleh Muhammad Arif Rahman Mauzen 2024 juga menunjukkan bahwa pembiasaan mengaji berpengaruh positif terhadap pembentukan karakter religius, sosial, dan disiplin anak. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan mengaji bukan sekadar aktivitas membaca Al-Quran, tetapi juga menjadi sarana internalisasi nilai-nilai Islami yang mendalam. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Di lingkungan meluar Ciwandan misalnya, sebagian keluarga masih menjalankan tradisi mengaji di rumah, tetapi intensitas dan konsistensinya cenderung menurun seiring perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup anak-anak. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara informal dengan beberapa orang tua di lingkungan tersebut, kebanyakan anak-anak lebih tertarik menggunakan waktu luang untuk bermain gadget atau menonton media sosial daripada mengaji. Kondisi ini diperkuat oleh data lapangan dari penelitian serupa yang menunjukkan bahwa kegiatan mengaji di rumah seringkali tidak terprogram dengan baik, kurang adanya keteladanan dari orang tua, dan durasinya relatif singkat. Kesenjangan ini menimbulkan persoalan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Di satu sisi, masyarakat berharap kegiatan mengaji di rumah mampu membentuk pribadi anak yang berakhlak, taat beribadah, dan berperilaku Islami. Namun di sisi lain, kenyataannya menunjukkan bahwa pembiasaan mengaji belum selalu menghasilkan perubahan yang berdampak terhadap karakter anak. Faktor waktu, metode pengajaran, keteladanan orang tua, serta pengaruh lingkungan eksternal seperti teman sebaya dan media digital menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi kegiatan mengaji di rumah. Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena memiliki nilai ilmiah sosial dan religius yang tinggi. Dari segi ilmiah, penelitian ini dapat memperkaya
Kanhaj Kajian Pendidikan Islam, terutama terkait dengan peran keluarga dalam membentuk karakter Islami anak. Dari segi sosial, penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan lembaga pendidikan dalam mengembangkan strategi pembinaan karakter anak melalui kegiatan keagamaan di rumah. Sedangkan dari sisi religius, penelitian ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya pendidikan berbasis rumah tangga, madrasah al-ula, dalam membentuk insan yang beriman dan berakhlak mulia. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan gambaran empiris serta rekomendasi praktis bagi orang tua dan masyarakat dalam mengoptimalkan kegiatan mengaji di rumah. Dari latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan kegiatan mengaji di rumah pada anak-anak di lingkungan Meluar Ciwandan. Yang kedua, bagaimana karakter Islami anak di lingkungan Meluar Ciwandan terbentuk dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kegiatan mengaji di rumah terhadap pembentukan karakter Islami anak di lingkungan Meluar Ciwandan. Dari rumusan masalah tersebut muncullah suatu tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan mengaji di rumah pada anak-anak di lingkungan Meluar Ciwandan. Yang kedua, untuk mengetahui pembentukan karakter Islami anak dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Meluar Ciwandan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kegiatan mengaji di rumah terhadap pembentukan karakter Islami anak di lingkungan Meluar Ciwandan. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Dalam penelitian ini yaitu terdapat dua variabel. Yang pertama, variabel bebas atau dilambangkan dengan variabel X biasanya, yaitu kegiatan mengaji di rumah. Kegiatan mengaji di rumah merupakan aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh anak bersama orang tua atau guru ngaji di dalam rumah dengan kegiatan membaca, mempelajari, menghafal, dan memahami Al-Quran beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya yaitu variabel terikat atau dilambangkan dengan variabel Y, yaitu karakter Islami anak. Karakter Islami anak ini merupakan wujud implementasi dari perilaku, sikap, dan kepribadian anak yang mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Menurut Sugiono, hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui data empiris. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada H0, tidak terdapat pengaruh antara kegiatan mengaji di rumah terhadap pembentukan karakter Islami anak di lingkungan Meluar Ciwandan. Yang kedua ada H1 atau H alternatif, yaitu terdapat pengaruh antara kegiatan mengaji di rumah terhadap pembentukan karakter Islami anak di lingkungan Meluar Ciwandan. Selanjutnya ada populasi. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah seluruh anak yang mengikuti kegiatan mengaji di rumah dan berdomisili di lingkungan Meluar Ciwandan dengan jumlah 35 anak. Populasi ini mencakup anak-anak usia 7-15 tahun karena pada rentan usia tersebut proses pembentukan karakter Islami anak masih berlangsung secara intensif. Yang selanjutnya sampel penelitian. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sugiono menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan teknik tertentu dan dianggap dapat mewakili populasi. Peneliti menggunakan teknik sampel jenuh, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 35 anak yang mengikuti kegiatan mengaji di rumah. Teknik sampling yang peneliti gunakan adalah teknik non-probabilitas sampling, jenis sampel jenuh.
Teknik ini dipilih karena jumlah populasi penelitian relatif kecil, yaitu sebanyak 35 anak yang mengikuti kegiatan mengaji di rumah di lingkungan luar Ciwandan. Dengan menggunakan sampel jenuh, seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih akurat, dapat menggambarkan kondisi populasi secara keseluruhan tanpa perlu melakukan pemilihan secara acak. Selanjutnya, jenis data. Jenis data dalam penelitian dibedakan berdasarkan sifat dan sumbernya. Sugiono menjelaskan bahwa data berdasarkan sifatnya terdiri atas data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang membentuk angka atau skor dan dapat dianalisis secara statistik. Data kuantitatif dapat berupa data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kontinum interval. Data kontinum interval dipilih karena peneliti ini mengukur tingkat pengaruh kegiatan mengaji di rumah terhadap pembentukan karakter Islami anak yang dinilai melalui skala penilaian Likert. Skor yang diperoleh dari kuesioner kemudian diolah secara kuantitatif untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara kedua variabel penelitian. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu angket. Menurut Creswell 2014, angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Angket menggunakan skala Likert dengan beberapa alternatif jawaban yang menunjukkan tingkat persetujuan atau frekuensi seperti sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Angket tersebut disebarkan kepada responden untuk mendapatkan gambaran mengenai kegiatan mengaji di rumah dan karakter Islami anak. Yang kedua, dalam metode pengumpulan data yaitu menggunakan observasi. Menurut Creswell, teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan melihat langsung peristiwa dari perilaku subjek penelitian atau situasi pada tempat terjadi peristiwa. Nah, peneliti juga menggunakan observasi sebagai data pendukung. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan karakter Islami, seperti sikap sopan, sifat sopan santun maksudnya, kedisiplinan, kebiasaan beribadah, serta interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Menurut Sugiono menyatakan bahwa instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk melihat dan mengukur suatu fenomena alam maupun sosial yang diamati secara langsung. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket kuesioner dengan skala Likert. Angket disusun untuk mengukur variabel X yaitu kegiatan mengaji di rumah dan juga variabel Y yaitu karakter Islami anak dengan menggunakan skala pengukuran yaitu skala Likert dengan 5 alternatif jawaban sebagai berikut. Yang pertama, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Yang kedua dengan kisi-kisi instrumen penelitian. Yang pertama yaitu kisi-kisi instrumen variabel X yaitu kegiatan mengaji di rumah dengan 5 indikator. Yang pertama, frekuensi mengaji di rumah, pendampingan orang tua atau guru. Yang ketiga, keteraturan waktu mengaji. Yang keempat, aktivitas membaca Al-Quran. Yang kelima, aktivitas menghafal Al-Quran. Ada 6. Yang keenam, pemahaman dan pengamalan nilai Al-Quran. Selanjutnya yaitu kisi-kisi variabel Y atau karakter Islami anak dengan indikator yang pertama ada akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak kepada orang tua,
Yang ketiga, akhlak kepada diri sendiri. Yang keempat, akhlak kepada teman. Yang kelima, akhlak terhadap lingkungan sekitar. Dari kisi-kisi tersebut memunculkan format angket penelitian. Dari pernyataan variabel X itu terdapat 12 soal, dan juga untuk variabel Y-nya itu memunculkan 10 soal yang sudah terdapat di dalam proposal penelitian saya. Selanjutnya, metode keabsahan data. Di sini ada dua cara untuk menguji keabsahan data. Yang pertama yaitu uji validitas. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Nah, uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas empiris statistik dengan teknik korelasi product moment person, karena data yang dihasilkan berbentuk data interval dari skala Likert. Dengan prosedur uji validitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyebarkan angket kepada responden penelitian. Yang kedua, menghitung skor masing-masing item pernyataan. Yang ketiga, menghitung skor total masing-masing responden. Yang keempat, mengkorelasikan skor setiap item dengan skor total menggunakan rumus korelasi product moment. Yang kelima, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel pada taraf signifikan 5%. A sama dengan 0,05. Yang keenam, item dinyatakan valid apabila R hitung lebih dari R tabel dan dinyatakan tidak valid apabila R hitung kurang dari R tabel. Yang selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Cronbach's alpha karena instrumen berupa angket dengan skala Likert dan memiliki lebih dari 2 pilihan jawaban. Dengan menggunakan langkah-langkah uji reliabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan item pernyataan yang telah dinyatakan valid. Yang kedua, menghitung varians setiap item dan varians total. Yang ketiga, menggunakan nilai Cronbach's alpha. Yang keempat, instrumen dinyatakan reliable apabila nilai Cronbach's alpha lebih dari 0,60. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis data dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan teknik analisis data yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Menurut Sugiono, statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan data melalui tabel, grafik rata-rata, dan presentasi. Dengan prosedur analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini meliputi yang pertama, menghitung skor jawaban responden. Yang kedua, menentukan skor minimum dan maksimum. Yang ketiga, menghitung nilai rata-rata atau mean. Yang keempat, menghitung persentase untuk mengetahui kategori variabel. Yang kelima, menyajikan data dalam bentuk tabel. Selanjutnya yaitu statistik inferensial. Statistik inferensial adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan dari data sampel terhadap populasi. Statistik inferensial yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana, karena peneliti bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel X, yaitu kegiatan mengaji di rumah, terhadap variabel Y, yaitu karakter Islami anak.
dengan langkah-langkah analisis statistik inferensial sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis penelitian H0 dan H alternatif. Yang kedua, menghitung persamaan regresi linear sederhana. Yang ketiga, melakukan uji signifikan. Yang keempat, membandingkan nilai R hitung dengan R tabel pada taraf signifikansi 5%. Yang kelima, menarik kesimpulan berdasarkan hasil uji hipotesis. Mungkin itu presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.